Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta kepada anak murid Ibu untuk melihat di sisi kiri kanannya, depan belakang apakah ada sampah atau kursi yang tidak dirapikan terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Sebelum kita belajar pada hari ini, ada yang masih ingat tidak pembelajaran kita pada minggu lalu? Apa itu anak-anak? Nah, karena minggu lalu kita membahas tentang akhlak tercela, maka minggu ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang akhlak terpuji bagian sabar, yang bagian yang lainnya seperti tawakal, qanaah, syukur, jujur dan yang lainnya itu minggu depan kita bahas lagi ya. Karena waktu kita sekarang ini mepet, karena bentar lagi ada acara juga, jadi Ibu menjelaskan satu poin saja. Nah, tujuan pembelajaran ini itu akan membiasakan kalian untuk berakhlak terpuji sebagai manifestasi akhlak yang merupakan buah dari ilmu, sehingga terbentuk kesalehan individu dan sosial dan mewujudkan pribadi yang unggul dan mampu bersaing di era global dan berakhlakul karimah. Nah, itu tujuan kita belajar dari akhlak terpuji. Nah, sebagaimana yang anak-anak Ibu lihat, di sini Ibu juga memaparkan di PPT PowerPoint Ibu. Di sana Ibu lihat, di sini ada Ibu bagi dua materi. Yang pertama dari segi bahasa. Kita hari ini akan membahas tentang sabar. Yang mana sabar ini Ibu artikan di dalam dua pengertian. Yang pertama dari segi bahasa, yang diambil dari kata bahasa Arab yang katanya itu sobrun, yang artinya menahan diri atau tabah. Kemudian dari segi istilah, sabar ini berarti menahan diri dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi dari sabar inilah kita dapat mengetahui bahwa yang menahan diri itu disebut dengan sabar. Nah, lebih ke arah mana menahannya anak-anak? Menahan emosi. Nah, kalau kita emosi, apakah kita termasuk sabar? Tidak. Itulah yang dinamakan sabar. Kemudian kita lihat dari segi macam-macamnya. Di sini ada 3 poin tentang macam-macam sabar. Yang pertama ada sabar dalam ketaatan kepada Allah. Contohnya tentang sholat tepat waktu walaupun sibuk. Nah, kalau kita dalam keadaan sibuk terus masuk waktu azan, kita tinggalkan tak pekerjaan kita itu? Iya, karena kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, letak sabarnya itu kita meninggalkan urusan dunia demi melaksanakan ketaatan kita kepada Allah. Kemudian juga ada sabar dalam menjauhi maksiat. Contohnya menahan diri dari berbohong meski dalam tekanan. Seperti yang Ibu jelaskan kemarin itu, ketika kita dibullying, kemudian ada orang menanyakan tentang nominal uang yang ada di saku kita. Nah, jujurkah kita terhadap hal tersebut? Jujur, karena kita di saat itu tertekan kan? Nah, walaupun kita dibullying, kita ditekan, kita harus jujur dalam hal tersebut, karena di sini kita menahan diri kita untuk tidak bersikap yang lebih ke arah yang melenceng. Nah, makanya di sini juga dijelaskan dalam sabar dalam menjauhi maksiat. Karena kan berbohong itu termasuk hal yang berdosa. Kemudian yang ketiga ada sabar dalam menghadapi musibah. Nah, yaitu kita bersyukur dan tidak mengeluh saat kehilangan. Itu selalu menjadi prioritas utama seseorang. Ketika kita sedang menghadapi musibah, pasti hal utama yang selalu dinasihati orang-orang adalah tentang sabar. Tahan diri kita, tahan. Karena kalau kita bersabar, Allah akan menggantikan sabar kita itu dengan lipatan pahala yang ganda. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang balasan. Sabar itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Boleh Siti dibaca artinya, Siti? Artinya yaitu, hai orang-orang beriman, dan sabar dan sholat sebagai penolongmu.
Cinta. Karena kita melaksanakan akhlak terpuji di sana. Kita menahan diri kita untuk tidak bersikap egois, tidak menahan diri kita agar kita tuh tidak, bahasa sekarang itu agar kita tidak tantrum gitu ya. Kemudian juga kedua kita mendapatkan pahala yang besar. Sedangkan sabar itu dicintai Allah, pasti Allah memberikan kita pahala yang besar. Kemudian kita menjadi pribadi yang kuat dan tenang. Nah, kalau kita bersabar anak-anak, tentu kita akan menjadi pribadi yang tenang dan kuat. Karena orang yang bersabar itu ditahan jiwa yang diuji jiwanya. Bisa tenang nggak hatinya? Bisa tenang nggak pikirannya? Itulah yang dinamakan sabar. Kemudian yang ketiga, yang keempat, menjaga hubungan baik dengan sesama. Nah, itu juga termasuk hikmah dari sabar. Nah, anak-anak ibu, untuk menggali pengetahuan kalian, ibu minta kepada kalian untuk memikirkan bagaimana contoh dari perbuatan sabar seseorang. Coba Liza, apa salah satu contoh orang yang bersikap sabar? Contohnya sabar dalam belajar. Nah, kenapa tuh Liza? Karena kalau siswa yang sudah memahami kan dia harus tetap selalu mempelajari pelajaran itu. Nah, bagus. Jadi penjelasan Liza tadi, seorang siswa sabar dalam pembelajaran. Walaupun dia tidak mengerti dalam proses pembelajaran tersebut, dia akan mengulangi pembelajaran dia tersebut. Sabar dia dalam menghadapi itu, maka pembelajaran tersebut masuk ke dalam dirinya. Oke, bagus sekali. Kita beri yang bagus dulu. Nah, dari penjelasan ibu tadi dan contoh yang diberikan oleh teman kita tadi, apakah anak-anak ibu sudah paham? Nah, di sini apakah ada anak-anak murid ibu yang ingin memberikan kesimpulan pembelajaran kita sebelum kita keluar? Karena waktu kita sudah hampir habis ya, jadi kita beri sedikit kesimpulan. Ada nggak? Coba Haikal, beri dong kesimpulannya menurut anda tadi dari pembelajaran tadi. Ibu, dari pembelajaran kita tadi dapat disimpulkan bahwasanya sabar itu adalah sebuah sikap atau akhlak terpuji yang harus dimiliki sesama muslim, karena dengan sabar itu kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian Bu. Nah, beri yang untuk saudara anak Haikal. Nah, saya dari Anda Haikal tadi bahwa sabar merupakan menahan diri dari sikap yang menjauhi kita dari sikap tersebut. Nah, mungkin hari ini karena Anda sibuk ya, pemikirannya sudah mau tentang acara tadi, kita cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk tugas di rumah, Ibu minta Anda mengajarkan LKPD pada bukunya di halaman 58. Besok dikumpul ya anak-anak. Ya Bu. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.